Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini, di sini, di sini. Jazakumullahu khairan. Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan tafsir. Sekarang kita masuk kepada pembahasan surat Al-Kautsar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau telaga Al-Kautsar. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik berkata, Baina Rasulullah SAW zata yaumin baina adhurina idh ughfiya ikfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau tertidur sebentar. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Bukan tertidur, maksudnya beliau menunduk begitu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lalu kami berkata, Ma'adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa? Qal unzilat alayya anifan surah. Tadi barusan diturunkan kepada saya sebuah surat. Lalu beliau membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Thumma qala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Atadruna mal kautsar. Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jal alaihi khairun kathir. Huwa haudun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah. Aniyatu adadun nujum. Fayakhtalijal abdu minhum fa'aqulu Rabbi innahu min ummati. Fayaqul ma tadri ma ahdathat ya ba'daka. Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka kami berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya ia adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku. Ya. Pada sungai tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Ia telaga yang akan didatangi umatku nanti pada hari kiamat. Bejanaknya
Ya, banyak sekali sebanyak bintang di langit. Lalu ada hamba ya dari umatku yang ternyata ya, tidak bisa minum dari telaga Haud. Lalu aku berkata, ya Rob, ia termasuk umatku. Maka Allah berfirman, tapi engkau tidak mengetahui apa yang diada-adakan setelah kamu. Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Ya, dalam hadis ini Pak disebutkan bahwa Al-Kautsar itu apa? Ya, haud yang ada di padang mahsyar. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim dari Thauban, ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati telaga haud, kata beliau atau Kautsar, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Ya. Buat Al-Kautsar itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah. Terdapat padanya 2 saluran yang berasal dari surga. Yang satu terbuat dari emas dan yang satu terbuat dari perak. Sehingga atas dasar ini pendapat yang paling kuat ya tentang masalah Al-Kautsar, bahwa Al-Kautsar itu ada 2. Yang satu di surga, yang satu berada di padang mahsyar. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya menyebutkan tentang Al-Kautsar was sahih anna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haudain. Yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan 2 telaga. Ahaduhuma fil mauqif qabla sirat. Yang pertama yaitu adanya di padang mahsyar. Ya, sebelum jembatan sirat. Wal akhar dakhilal jannah. Sementara yang kedua adanya di surga. Dan dalam riwayat Muslim tadi disebutkan bahwa ya telaga yang ada di padang mahsyar itu airnya berasal dari ya yang dari surga. Sehingga tidak bertabrakan 2 hadis tersebut, alhamdulillah. Kemudian Bapak sekalian, apa sebab turunnya surat Al-Kautsar ini? Sebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, ia berkata ketika Ka'ab bin Al-Ashraf ia datang ke kota Makkah. Ka'ab bin Al-Ashraf ini Pak, ya salah satu daripada pembesar Yahudi Madinah, ya. Di mana Ka'ab bin Al-Ashraf ini datang ke kota Mekah, termasuk juga orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia datang ke Mekah, maka orang-orang musyrikin Quraisy berkata kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, "Nahnu ahlu siqayah wassidana." Kami ini orang-orang Quraisy suka memberikan makan dan minum kepada jemaah haji. Ya. Wa anta sayyidu ahlil Madinah, dan engkau hai Ka'ab pemuka ya kota Madinah. Fa nahnu khair am hadha sumbur al-mumbatir min qaumi? Menurut kamu siapa yang lebih baik? Kami atau orang yang terputus dari kaumnya itu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Yaz'umu annahu khairum minna. Karena dia mengklaim katanya dia lebih baik dari kami. Ya, orang musyrikin ya bertanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf ini, menurut kamu siapa yang lebih baik? Kami atau Muhammad? Karena dia mengklaim katanya dia lebih baik dari kami. Apa kata Ka'ab bin Al-Ashraf? Bal antum khairum minhu. Kalian lebih baik darinya. Ya. Lalu Allah pun turunkan firman-Nya, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya justru pembencimu hai Muhammad dialah yang terputus. Lalu Allah turunkan lagi firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 44-45. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab
yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadhillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, maksudnya Ka'ab bin al-Ashraf ini yang tadi, ya. Mereka membeli kesesatan dan mereka ingin sekali kalian itu sesat jalannya. Dan sementara Allah yang paling tahu siapa musuh-musuh kalian sebenarnya. Cukuplah Allah sebagai wali dan cukuplah Allah sebagai penolong. Nah, ini akal Islam sebab turunnya apa? Ayat. Yaitu karena orang-orang musyrikin Quraisy menuduh Rasul itu terputus dari kaumnya. Ya berarti seharusnya berarti apa menurut mereka? Ya dengan anggapan itu berarti Nabi Muhammad lebih buruk dari mereka gitu. Maka Allah bantah. Allah mengatakan apa? Inna syani'aka huwal abtar. Justru pembenci kamu itu yang terputus. Ya. Baik Pak, kita akan bahas. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Dan sudah kita bahas tadi di awal bahwa al-kautsar itu nama untuk dua telaga. Telaga yang pertama yang ada di padang mahsyar. Telaga yang kedua yang ada di mana? Di surga yang paling tinggi. Di mana disebutkan dalam satu riwayat, dalam riwayat Muslim tadi, bahwa telaga yang ada adalah di padang mahsyar itu airnya berasal dari telaga yang ada di mana? Di surga. Iya. Itu al-kautsar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberi engkau telaga al-kautsar. Apa maksud Allah menyebutkan ini kepada Rasulullah? Maksudnya tentu adalah yang pertama tasliyah. Menghibur Rasulullah SAW bahwa yang Allah berikan kepada engkau, hai Muhammad, itu lebih baik. Ya, daripada apa yang ada yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy tersebut. Maka ya, al-ghardu min hadhihi surah tafdilu amril akhirah al amrid dunya. Tujuan dari surat ini adalah Allah ingin memberitahukan dan mengajarkan kepada kita bahwa yang ada di akhirat itu lebih baik daripada apa yang ada di mana? Di dunia. Ya. Maka yang Allah sediakan untuk Rasulullah SAW di dalam surga itu jauh lebih baik. Dan ini Pak, bantahan terhadap seorang profesor di negeri kita yang mengatakan Nabi Muhammad katanya tidak dijamin masuk surga. Bagaimana tidak dijamin? Sementara Allah sudah menegaskan kami telah memberimu apa? Telaga Kautsar. Berarti sudah dijamin Rasulullah pasti masuk ke dalam surga. Inna a'tainakal kautsar. Di mana al-kautsar ini telaga, Masya Allah. Ya. Yang disebutkan dalam hadis tadi, warnanya lebih putih dari apa? Susu. Lebih manis dari apa? Madu. Dan sebutkan dalam satu riwayat yang lain, man syariba min, orang yang minum darinya lam yadma abadan, selama-lamanya ia tidak akan pernah apa? Haus. Ya. Subhanallah. Dan Bapak sekalian, ternyata ada orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Sebutkan dalam hadis tersebut, fayahtalija al-abdu minhu. Dalam satu riwayat, fayahtalija ya ba'dul qaum. Lalu sebagian orang ada yang ternyata tidak bisa minum dari apa? Telaga haud. Dalam satu riwayat Rasulullah memanggil, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Dalam satu riwayat, umatku, umatku, kemari, kalian mau kemana? Ila ain. Kata mereka, ilan nar, ke neraka. Lalu Rasulullah memanggil, umatku, umatku, kemari. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang diada-adakan oleh kamu setelah kamu. Apa yang diada-adakan oleh mereka setelah kamu meninggal dunia. Tapi Pak, hadis ini dijadikan dalil oleh orang Syiah.
Apa katanya? Ini hadis menunjukkan para sahabat akan kafir setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Kenapa? Karena dalam hadis itu disebutkan sahabatku, sahabatku. Kebanyakan riwayat memang begitu lafadznya, Pak. Sahabatku, sahabatku, kemari. Ya, kemudian dia dikatakan, kamu hai Muhammad tidak tahu apa mereka ada-adakan setelahmu. Oh, berarti kata mereka apa? Berarti ini menunjukkan bahwa para sahabat ya akan merubah-rubah agama ini. Ya, nah, itu yang menjadi dasar sehingga mereka mengkafirkan para sahabat. Kita katakan subhanallah. Bagaimana akan dikatakan bahwa para sahabat semuanya akan kafir? Sementara pertama, Rasulullah sudah menjamin masuk surga 10 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 10 sisanya yang lain. Yang kedua, Allah sudah menjamin penduduk orang yang ikut perang Badar. Di mana Allah berfirman kepada penduduk orang-orang yang ikut perang Badar, apa kata Allah? Ya. Isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Aku sudah ampuni dosa-dosa kamu. Ya. Yang ketiga, Allah sudah menyatakan keridhoannya kepada Muhajirin dan Ansor. Dan ayat itu akan dibaca sampai hari kiamat, Pak. Mungkinkah Allah akan menyatakan keridhoannya kepada suatu kaum yang Allah tahu bahwa mereka akan kafir? Allah tahu tidak apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Allah memuji kaum Muhajirin dan Ansor tidak. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka. Tuh lihat, Allah ridho kepada mereka. Mungkinkah Allah menyatakan keridhaan kepada suatu kaum yang Allah tahu bahwa mereka akan mati di atas kekafiran? Tidak mungkin. Yang keempat, Allah sudah menyatakan keridhaannya kepada orang-orang yang ikut bai'atur ridwan. Apa itu bai'atur ridwan? Itu bai'at di bawah pohon, Pak. Di sebuah tempat namanya Hudaibiyah. Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada kaum mukminin di mana mereka membaiat kamu di bawah pohon itu. Allah sudah menyatakan keridhaan yang jumlahnya sahabat waktu itu yang membaiat Rasulullah ada 1.500. Berarti Allah sudah menyatakan keridhaan kepada mereka semua. Jadi siapa yang dimaksud oleh hadis tersebut yang tidak bisa minum dari telaga haud? Dijelaskan oleh para ulama, itu mereka yang kembali murtad di zaman Abu Bakar. Karena di akhir hayat Rasulullah kan mereka orang-orang Arab kan berbondong-bondong masuk Islam tidak, Pak? Ini yang disebutkan dalam ayat itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar mereka kembali murtad. Kata Ibnu Hajar, barangkali yang dimaksud oleh hadis tersebut ini, mereka yang kembali murtad dari agama Islam kembali kepada agama kaumnya. Di mana Rasulullah waktu hidup menganggap itu para sahabatnya, padahal ternyata mereka murtad. Ya. Adapun Muhajirin dan Ansar sudah dijamin tidak akan murtad. Dijamin oleh Allah dalam Al-Quran dan dijamin. Ya, makanya Ibnu Hazm bahkan mengatakan seluruh sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin dan Ansar semuanya sudah dijamin masuk surga. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Baik. Kita lanjutkan. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli, maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu, wanhar dan sembelihlah. Artinya karena engkau hai Muhammad telah diberikan oleh Allah nikmat yang besar, yaitu telaga Kautsar, maka salatlah dan sembelihlah.
Ini menunjukkan, Pak, bahwa apabila kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang besar, maka kewajiban kita benar-benar bersyukur kepada Allah dengan merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Pak, dalil ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama akan wajibnya sholat Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, dan wajibnya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Ya, memang terjadi ikhtilaf pertama masalah hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya, menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama ini pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa sholat Id hari raya itu hukumnya sunnah saja. Dasarnya hadis, ya, bahwa ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, sholat apa yang Allah wajibkan kepada kami?" Kata Rasulullah, "Sholat 5 waktu." Ya. Lalu orang Arab Badui ini berkata lagi, masih ada yang lain? Kata Rasulullah, tidak ada, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kalaulah sholat Id itu wajib, tentu Rasulullah akan jelaskan kepada orang Arab Badui ini, ada, yaitu sholat Id. Tapi ketika si orang Arab Badui ini bertanya, masih ada nggak yang lain selain sholat 5 waktu yang wajib? Kata Rasulullah, tidak ada. Berarti itu menunjukkan bahwa sholat Id hukumnya apa? Sunnah. Sebagian ulama berpendapat sholat Id hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lainnya gugur. Alasannya apa? Karena ini termasuk syiar Islam. Sedangkan syiar Islam yang begitu besar seperti ini tidak mungkin hukumnya apa? Sunnah. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa sholat Id itu hukumnya fardu ain. Fardu apa? Ain. Fardu ain itu apa sih, Pak? Fardu ain itu yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dalilnya hadis, ya, dari Ummu Atiyah, bahwa kami para wanita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar, sampai-sampai wanita haid, gadis pingitan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk keluar menuju lapangan menyaksikan sholat Id. Lalu kemudian di antara kami ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab." Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang nggak punya jilbab. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Falitalbasha ukhtuha min jilbabiha." Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya. Sampai-sampai ada yang nggak punya jilbab pun tetap Rasulullah tidak memberikan apa? Uzur. Wajib dia pinjam. Hadis itu riwayat Bukhari dalam sahihnya. Atas dasar hadis ini menunjukkan bahwa sholat Id itu hukumnya wajib, bukan hanya sunnah. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kepada pendapat ini saya condong bahwa sholat Id itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan juga sunnah. Iya. Kemudian juga terjadi ikhtilaf para ulama, Pak, tentang hukum berkorban. Apa sih udhiyah itu? Apakah udhiyah atau korban itu hukumnya wajib atau sunnah? Ikhtilaf juga. Jumhur ulama berpendapat udhiyah itu hukumnya sunnah. Ya. Dalil jumhur apa? Hadis. Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhi, apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian mau berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya dan kulitnya. Kata mereka apa? Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian mau berudhiyah. Berarti itu menunjukkan hukumnya apa?
Sunnah kata mereka. Sebab salah seorang dari kalian mau berudhiyah, berarti ada yang tidak mau. Berarti itu hukumnya tidak wajib kata mereka. Tapi dalil ini termasuk lemah, Pak. Kenapa? Karena Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi yang mau untuk istiqomah, silahkan istiqomah. Apa maknanya wajib apa sunnah? Bagi yang mau istiqomah, silahkan istiqomah. Istiqomah hukumnya apa? Wajib, nggak mungkin sunnah. Dalil yang paling kuat dari jumhur itu perbuatan sahabat. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar mereka tidak berudhiyah. Demikian pula dari seorang sahabat Abu Bakroh, beliau sengaja tidak udhiyah karena takut disangka oleh orang bahwa itu hukumnya apa? Wajib. Kata mereka, perbuatan sahabat ini tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkarinya. Sehingga ini seakan-akan ijma para sahabat bahwasanya hukum udhiyah itu hukumnya apa? Sunnah bukan apa? Wajib. Yang jelas Pak, baik itu hukumnya wajib atau sunnah, selama kita mampu punya duit, kenapa tidak sih? Orang aja ngerokok yang jelas haram aja dibela-belain ngerokok tuh. Coba dikumpulin, dia nggak usah ngerokok tuh. Bisa beli tuh hewan kurban tuh. Masa buat ngerokok bisa buat beli kambing nggak bisa? Ya. Aneh sekali. Akhwata Islam azan ya Allah wa ya. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan apa? Sembelihlah. Ya. Allah mengumpulkan di sini dua ibadah yang agung. Ibadah yang pertama apa? Salat. Ibadah yang kedua apa? Menyembelih. Maka ini dua ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itulah yang terputus. Saya ingin membacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, bagus sekali ya dalam menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ya. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَتَرَ شَانِئَ رَسُولِهِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan pembenci Rasul dari segala kebaikan. فَيَبْتُرُ ذِكْرَهُ وَآلَهُ وَمَالَهُ فَيَخْسَرْ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ. Maka Allah memutuskan ia dari keluarganya dan hartanya sehingga ia merugi di akhirat nanti. Wa yabturu hayatahu fala yuntafa biha. Bahkan Allah putuskan hidupnya dari rahmatnya sehingga ia tidak bisa mengambil manfaat dari hidupnya sama sekali. Wa la yatazawwad fiha salihan lima'adihi, sehingga ia pun tidak bisa, tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk berbekal diri menuju kehidupan akhiratnya. Kenapa? Karena ia diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat dia benci kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yabturu qalbahu fala ya'il khair. Orang yang membenci Rasul itu terputus hatinya sehingga ia tidak lagi bisa membedakan mana baik mana buruk. Wala yu'ahiluhu li ma'rifati wa mahabbati. Dan ia tidak lagi punya keahlian untuk mengenal kebaikan. Bahkan ia pun tidak lagi mencintai kebaikan. Akibat dia membenci apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yabturu a'malahu fala yasta'milu fi ta'ah. Bahkan Allah putuskan amalan dia sehingga amalan perbuatan dia tidak digunakan untuk menaati Allah lagi. Wa yabturhu minal ansar fala yajid lahu nasiran wala aunan. Allah pun akan putuskan dari penolong kelak pada hari kiamat. Sehingga di hari kiamat ia tidak mendapatkan penolong dan pembantu lagi. Wa yabturuhu min jami'il qurabi wal a'mali salihah. Bahkan Allah putuskan ia dari berbagai macam takarub dan amalan saleh. Fala yadhuqu laha ta'man wala yajidu laha halawatan. Sehingga orang yang membenci Rasul itu, walaupun ia ibadah, dia tidak merasakan nikmat dia. Dia tidak mendapatkan
manisnya iman, tidak bisa mendapatkan manisnya ketaatan. Wa in basyaraha bi dhahirihi faqalbu syaridun anha. Walaupun kelihatan badannya ibadah, tapi hatinya lari dari ibadah. Dia ingin segera selesai. Ya, tidak betah ia dalam ketaatan. Wa hadza jaza' man syana'a ba'dha ma ja'a bihi Rasul. Ini sebagai balasan kata beliau. Ini sebagai balasan buat orang yang membenci sebagian ajaran Rasul. Kenapa? Firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau, itulah yang terputus. Masuk padanya apa? Membenci ajaran Rasul. Kalau kita benci sama ajaran Rasul, walaupun cuma sebagian, masuk dalam ayat ini Pak. Ya. Kata beliau, ini balasan nih bagi orang yang membenci sebagian ajaran Rasul, waraddahu li ajli hawa, bahkan ia tolak ajaran Rasul karena mengikuti hawa nafsunya. Iya. Au matbu'ihi, atau karena mengikuti yang ia ikuti berupa syekhnya atau madhabnya atau yang lainnya. Au syaikhahu, atau ia tolak ajaran Rasul, sunnah Rasul karena mengikuti syekhnya atau amirnya atau pembesarnya. Ya. Kaman syana'a ayati sifat wa ahadits sifat. Contoh kata beliau, seperti orang yang benci kepada ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian ia pun menafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran Allah dan Rasulnya, tidak pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ketika ia mendengar ayat-ayat sifat ia enggak suka. Ya. Maka kata beliau, falhadar al-hadar ayyuhar rajul. Waspadalah, waspadalah wahai ya umat Islam. Min antakra syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kamu membenci sedikit saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au tarudduhu li ajli hawak. Jangan sampai kamu tolak sunnah Rasul itu hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Au intisaran li madhabik, atau hanya karena kamu membela madhabmu sehingga kamu tolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au li syaikhika au li ajli istighalika bi syahawat, atau karena kamu lebih mendahulukan syahwat kamu atau karena lebih mendahulukan kepentingan dunia kamu. Fa innallaha lam yujib ala ahadin ta'ata ahadin ila ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak pernah mewajibkan menaati siapapun dari manusia kecuali menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, menaati ustadz wajib tidak? Enggak. Menaati ulama enggak wajib. Yang wajib menaati siapa? Rasul. Kita taati ulama kalau sesuai dengan Rasul. Kalau tidak sesuai dengan Rasul, boleh taati tidak Pak? Tidak boleh. Iya. Maka dari itu ya akhi, ayat ini tegas. Allah mengatakan bahwa orang yang membenci Rasulullah, termasuk padanya membenci ajaran Rasulullah. Membenci apa? Sunnah Rasulullah SAW. Huwal abtar. Maka ia terputus. Terputus dari apa? Segala kebaikan. Terputus dari rahmat Allah, terputus dari amalan soleh, terputus dari keberkahan, terputus. Makanya Masya Allah Pak. Kita lihat Pak, orang-orang yang membenci Rasul itu ya, yang membenci ajaran Rasul itu Pak, hatinya itu nggak suka kepada ajaran Rasulullah SAW, terputus ya dari kebaikan. Iya. Sholat kelihatannya sholat, tapi nggak ada kekhusyuannya Pak. Bahkan ya berat, dijadikan oleh Allah berat untuk sholat itu. Akibat daripada dia membenci Rasulullah atau membenci sebagian daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak sekalian, maka hati-hati jangan sampai kita termasuk orang yang membenci sebagian yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalaupun misalnya ada sebagian ajaran Rasul atau sunnah Rasul yang belum bisa kita amalkan, jangan sampai hati kita benci loh Pak.
Yang mengerikan tuh kalau kita nggak suka. Zaman sekarang terkadang ngelihat orang yang berjenggot, benci saya. Kalau misalnya Anda tidak bisa mengamalkan itu, setidaknya Anda jangan benci sama sunnah Rasul. Itu kan sunnah Rasul, ajaran Rasul. Ya. Terkadang ada orang ngelihat orang pakai cadar, matanya udah melotot duluan, Pak. Padahal cadar ajaran Rasul bukan, Pak? Ajaran Rasulullah. Ya, ummahatul mukminin bercadar semuanya. Ya. Terkadang ada umat Islam yang fobi sama Islamnya sendiri, Pak. Nggak suka sama syiar-syiar Islam. Ngedengar adzan tuh kayak ngedengar geledek. Iya. Akhirnya apa? Udah, nggak usah pakai speaker lah adzan-adzan itulah. Iya. Nggak suka dengan seruan tauhid. Asyhadu alla ilallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya nggak suka. Kenapa? Karena dia benci kepada ajaran Rasul SAW. Sehingga Allah putuskan hatinya dari mencintai Allah. Allah putuskan hatinya dari takut kepada Allah. Ya, mengerikan sekali, Pak. Balasan buat orang-orang yang membenci apa? Ya, ajaran Rasulullah SAW. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Sekarang kita masuk kepada surat Al-Ma'un. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita. Apa maksudnya ara'aita? Artinya akhbirna, ra'yaka. Kabarkan kepada kami bagaimana pendapatmu. Ya. Alladzi yukadzibu bid-din. Orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Bagaimana orang yang mendustakan hari pembalasan tuh kayak gimana orangnya coba? Dan silahkan kamu bandingkan dengan orang yang beriman kepada hari pembalasan. Kira-kira sama enggak? Orang yang beriman kepada hari pembalasan dengan orang yang mendustakan hari pembalasan sama enggak, Pak? Akan sangat berbeda dalam perbuatan, dalam amal, dan yang lainnya, Pak. Orang yang mendustakan hari pembalasan enggak percaya sama hari pembalasan, bahwa amalannya akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat, dia tidak peduli, dia mau berbuat kebaikan, keburukan, berbuat zolim, makan harta haram, dan yang lainnya. Itu biasanya sifat orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Makanya lihat orang-orang kafir yang tidak beriman akan kepada hari pembalasan, Pak. Semua maksiat mereka lakukan, tidak peduli sudah. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir kepada kita. Ya, beritakan kepada kami. Bagaimana kabar pendapatmu tentang orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Lalu Allah menyebutkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Dia adalah orang yang menengking anak. Da'a yad'u itu mendorong dengan keras. Ya, karena enggak boleh ikut makan. Didorongnya dengan keras. Menengking anak yatim. Wal istifan urida bihi tashwiqus sami' liya'rif ma ba'dahu. Di sini ya Allah menyebutkan ara'aita, bertanya untuk mengambil perhatian kita. Seperti apa sih sifat orang yang enggak beriman sama hari pembalasan? Yaitu orang yang menengking anak yatim. Artinya
Ini orang kalau dia beriman kepada hari pembalasan, tidak mungkin menengking anak yatim. Kalau orang yang beriman kepada hari pembalasan, pasti dia akan apa? Berusaha berpikir bagaimana saya bisa menghormati anak yatim, membantu anak yatim, dia memuliakan anak yatim, dan memelihara anak yatim. Kenapa? Karena dia tahu betapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah." Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini. Ya, Rasulullah menempelkan antara jari tengah dan jari telunjuknya, dekat sekali. Ya. Jangankan itu, ada seorang sahabat Rasulullah SAW mengadu ke Rasulullah tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah memberikan kepada sahabat ini cara untuk melembutkan hati, diantaranya apa? Imsah ra'sal yatim, kata Rasulullah. Usap kepalanya anak yatim. Rupanya mengusap kepala anak yatim saja sudah bisa melembutkan apa? Hati. Bagaimana kalau kita membantu, memelihara, ya, menyediakan kebutuhan hidupnya dan yang lainnya? Lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang yang percaya hari pembalasan. Tapi kalau orang nggak percaya hari pembalasan, nggak bakalan dia melakukan itu. Dia menengking anak yatim, menghardik anak yatim, kasar sama anak yatim. Ya. Siapa yatim tuh, Pak? Yatim itu anak yang belum balik, yang meninggal ayahnya. Kalau sudah balik, maka tidak disebut anak yatim. Soalnya kalau sudah balik masih yatim juga, bapak-bapak mungkin banyak yang yatim ya. Udah tua masih yatim juga, enak aja. Ya. Di batasannya anak yatim itu kalau sudah balik. Kalau belum balik maka disebut anak yatim. Itu anak yatim. Ya. Dan anak yatim ini Pak dalam Islam sangat dianjurkan kita untuk menyayanginya. Kenapa? Karena dia butuh kasih sayang. Ya, dia kehilangan ayahnya. Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu adalah orang yang yad'ul yatim. Ya ad-daf' bi'unfin wa ghilzah an it'ami wal ihsan ilaih. Artinya ia mendolong dengan keras, tidak mau ngasih makan, tidak juga berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak juga ia menganjurkan untuk memberi makan fakir. Sebatas nganjurin aja nggak mau. Apalagi ngasih. Saking pelitnya, saking koretnya, saking maditnya, saking bakhilnya, Pak. Iya. Boro-boro ngasih anak orang miskin, nganjurin aja enggak. Makanya Allah mengatakan wala yahuddu, ya tidak menganjurkan, nganjurin aja enggak. Apalagi ngasih, saking koretnya nih orang. Berarti itu menunjukkan Pak, orang bakhil itu kurang keimanan dia kepada hari kiamat. Sebab orang bakhil itu menganggap apa? Kenapa dia bakhil Pak? Pertama dia terlalu cinta harta. Yang kedua dia mikir, saya udah capek-capek ya cari duit kemudian saya kasih dia seenaknya. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Yasin itu. Wa idza qila ya anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Apabila dikatakan kepada mereka, berinfaklah dengan sebagian yang Allah berikan rezeki ya kepada kalian itu. Berkata orang kafir kepada orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang yang apabila Allah kehendaki dikasih makan pasti kasih makan? Enak aja. Ya, orang kafir itu begitu Pak. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada hari pembalasan. Orang yang beriman kepada hari pembalasan, dia ngasih pun cuma-cuma kepada orang miskin karena ia mengharapkan mudah-mudahan diberikan balasan yang terbaik di hari kiamat.
Apalagi pahala memberi makan kepada orang susah, orang miskin itu besar di sisi Allah. Sukan dalam hadis Rasulullah bersabda, ditanya, Ayul Islam khair, wahai Rasulullah, Islam apa sih yang paling baik? Islam yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? It'amu at-ta'am wa ifsya'us salam. Yaitu kamu memberi makan orang-orang susah dan kamu menyebarkan salam. Dalam satu riwayat Rasul bersabda, ayuhan nas, ya, at'imut ta'am wa atibul kalam wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, beri makan orang susah, ucapkan kata-kata yang baik, sebarkan salam, sambung silaturahim, dan sholatlah di waktu malam. Niscaya kamu akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Masya Allah. Iya. Maka Bapak sekalian, orang yang dermawan itu menunjukkan keimanan, Pak. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan hakikat sodakoh apa? As-sodaqatu burhan. Sodakoh itu burhan. Apa itu burhan? Bukti. Kata Imam Nawawi, burhanun ala imanihi. Artinya bukti akan keimanan dia kepada hari akhirat. Maka orang yang senantiasa bersedekah, ia berinfak, berderma untuk orang-orang yang susah, para janda, orang-orang ini, Masya Allah, keimanan dia teruji berarti, Pak. Ya. Kata Rasulullah, as-sa'i alal armalah wa du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kasaim alladzi la yuftir wa wal qaim alladzi la yaftur. Rahul Bukhari wa Muslim. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang susah, orang-orang lemah, itu pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, dan sama dengan orang yang terus-menerus berpuasa dan terus-menerus sholat. Perhatikan ya, orang-orang janda yang susah antum perhatikan, jangan cuma yang janda kembang doang Pak diperhatiin, ya dipilih-pilih ya, pas yang kembang baru diperhatiin, yang enggak dicuekin. Ikhwatal Islam azani Allah wa ya. Nah ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini saking pelitnya menganjurkan memberi makan aja enggak, apalagi memberi apa? Makannya. Ya. Ini menunjukkan Pak, Islam tuh menganjurkan seorang muslim tuh harus berjiwa dermawan, Pak. Islam itu sangat mencela yang namanya kekikiran. Makanya Rasul sabda salatun minal muhlikat, ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Apa itu? Yang pertama syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Kekikiran yang ditaati itu membinasakan, Pak. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah ganti harta orang yang berinfak. Yang kedua berkata, ya Allah binasakan harta orang yang pelit. Orang yang pelit itu didoakan supaya hartanya binasa, Pak. Iya. Maka dari itulah ya akhwan Islam, ya, kewajiban kita adalah setidaknya kalaupun kita tidak bisa untuk berinfak kepada orang susah, setidaknya memberikan apa? Anjuran. Ya, dianjurin, ayo Pak, atau kita tunjukkan orang kaya kepada orang susah. Karena Rasul sabda ad-dal al-khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti melakukan kebaikan tersebut. Ya. Itu ikhwata Islam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maknahu la yahuddu nafsahu wala ghairahu ala it'amil miskin. Artinya tidak menganjurkan dirinya, tidak pula menganjurkan orang lain. Ya, untuk memberi makan fakir miskin. Saking bakhilnya dia. Ini ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, fawailul lil musallin. Wail, apa itu wail? Kalimat yang menunjukkan kepada doa, kecelakaan. Celaka. Dan sebagian ulama salaf terdahulu menafsirkan wail itu salah satu lembah di neraka Jahannam.
Yang apabila gunung dimasukkan maka akan hancur lebur padanya. Ya. Wail, celaka buat siapa? Buat orang yang sholat. Tapi ingat Pak ya, jangan sampai situ bacanya. Celaka orang yang sholat tuh, orang sholat aja celaka katanya. Ya. Nah, dulu yang kayak gimana nih yang celaka? Orang yang sholat celaka yang kayak gimana? Yang masih sholat aja bisa celaka, gimana yang nggak sholat gitu kan? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari apa? Sholatnya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa sih maksudnya lalai dari sholatnya, Pak? Disebutkan dalam sebuah athar dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Mus'ab bertanya kepada ayahnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat Nabi SAW. Apa kata Mus'ab? Ya abatah, ara'aita qawlahu alladzina hum an sholatihim sahun. Hai ayahku, bagaimana pendapat engkau tentang ayat ini? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari apa? Sholatnya. Ayyuna la yashu. Wahai ayah, siapa dari kami yang seketika sholat tidak lalai? Siapa? Karena kata saha yashu itu artinya apa? Lalai. Maka dipahami oleh Mus'ab, berarti kalau lagi sholat harus fokus terus. Berarti kalau ada lalai sedikit, misalnya kepikiran apa, masuk dong dalam ayat ini. Kalau gitu berat sekali. Siapa di antara kita yang akan terus khusyuk? Susah sekali. Apa kata ayahnya? Ya, laisa dzalik, bukan itu maksudnya hai anakku. Innama huwa idha'atul waqt. Itu maksudnya orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Yalhu, dia lalai hatta yadhi'al waqt, sampai habis waktunya. Ya. Maka ini masuk dalam makna apa? Lalai. Masuk dalam makna lalai juga apa? Dia tidak perhatikan rukunnya. Ya. Dia tidak perhatikan betul waktunya, sampai waktunya mau habis baru udah mepet, baru sholatnya cepet-cepet lagi. Makanya ketika Rasulullah mensifati orang munafik apa Pak? Tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik tuh. Yang kayak gimana? Ia sengaja menunggu matahari sampai mau tenggelam. Lalu ia sholat cepat-cepat seperti ayam yang mematuk. Ini sholatnya orang munafik, kata Rasulullah. Dan Allah mensifati orang munafik apa? Dalam surat An-Nisa itu. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh lihat. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan mereka apabila berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas. Ya. Berdiri malas, mau sholat tuh malas. Dan mereka ria lagi. Masya Allah. Makanya hati-hati nih. Kalau kita mau sholat kok malas aja bawaannya. Berarti itu tandanya ada penyakit kemunafikan di hati kita, Pak. Ya. Tapi kalau antum mendengar adzan sholat rajin, saya harus segera sholat, saya sadar ini kebutuhan hidup saya. Saya butuh sama sholat kan untuk kebaikan hati saya dan jiwa saya. Ini kebaikan akhirat saya dan dunia saya. Pas mendengar sholat antum langsung terus mau sholat pokoknya. Tapi ketika antum dengar adzan, kayak berat. Mau pergi sholat, kayak berat. Ini hati-hati Pak. Itu tanda ada penyakit kemunafikan masuk ke dalam hati kita. Karena itu diantara tanda orang munafik Allah sebutkan itu.
Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan apa? Malas. Ya, ngeri. Kalau naik gunung aja, Masya Allah, kuat. Ke masjid 200 meter nggak kuat. Ajib. Ya, jangan sampai kita seperti itu ya akhal Islam. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kenapa dia lalai, Pak? Yaitu karena hatinya bisa jadi karena ada penyakit apa? Kemunafikan itu. Karena hatinya terlalu banyak maksiatnya. Sehingga karena hatinya banyak maksiat, Allah jadikan dia berat untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya antum lihat ya, para pelaku maksiat pasti kepada ketaatan tuh paling berat. Paling malas mereka kepada ketaatan. Maka dari itulah ya akhwan Islam, ya agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dari sholat kita, sadarilah bahwa sholat itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali di mata Allah. Kebutuhan kita yang paling mendasar sholat kita dalam kehidupan kita ini, amalan sholat yang terbesar itu. Ya, setelah tauhidullah jalla wa ala. Kemudian Allah berfirman, alladzina yura'un, dan orang-orang yang ria. Ya. Apa sih ria, Pak? Ria itu artinya ingin dilihat orang. Ya. Dan ria itu, Pak, termasuk syirik kecil. Tapi syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Dan hati-hati, Pak. Ria ini mengerikan sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan atas umatnya. Rasulullah pernah mendatangi para sahabat yang sedang ngobrol. Kemudian Rasulullah bertanya, kalian sedang ngobrol apa? Kata para sahabat, kami sedang mengobrolkan tentang Dajjal. Kata Rasulullah, maukah aku beritahu kepada kalian yang lebih aku khawatirkan dari Dajjal? Apa itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ria. Ternyata Rasulullah lebih khawatir sama ria daripada Dajjal. Kenapa, Pak? Kalau Dajjal kelihatan, semua orang yang beriman akan bisa melihat Dajjal. Di kepalanya ada tulisan kafaro. Setiap orang beriman pasti bisa lihat. Tapi kalau ria nggak kelihatan, Pak. Dalam satu riwayat disebutkan asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml. Kesyirikan dalam umatku ini lebih tersembunyi dari langkah apa? Semut. Terkadang kita nggak kerasa, ternyata kenapa? Ria, Masya Allah. Ya, lagi baca Quran suaranya indah, Masya Allah. Kelihatannya sih ikhlas banget, padahal mah ria, pengen disebut qori. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang pertama kali dibakar dalam neraka orang yang ria. Kata Rasulullah, salasatun awwalu man yuqda bihim yaumil qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali diputuskan, dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama orang yang alim dan qari. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang dermawan. Dipanggillah orang yang alim dan qari ini. Apa amalanmu? Si alim dan qari berkata, ya Allah, dahulu aku menuntut ilmu dan membaca Quran karena Engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu karena yang disebut ulama. Dan kamu dahulu baca Quran karena yang disebut apa? Qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah, apa amalan kamu? Dia berkata, ya Allah, aku berperang di jalan Engkau sampai aku terbunuh karena Engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Dahulu kamu berperang karena disebut pemberani dan pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang berinfak dipanggil sama Allah, apa amalan kamu? Dia berkata, ya Allah, dahulu aku berinfak. Semua tempat yang Engkau sukai untuk aku infakkan, aku sudah berinfak di situ. Karena Engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu karena yang disebut apa?
dermawan. Diseret lagi dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ternyata ini Pak, yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa dia? Orang yang ria. Makanya ngeri Pak. Ya. Ria itu, waduh. Dan untuk memasukkan kita, setan tuh pinter Pak. Bagaimana caranya supaya kita ria itu, Masya Allah. Biasanya ria itu Pak, masuk dalam ibadah, dalam amalan soleh. Makanya dari itulah bagaimana caranya supaya kita selamat dari ria. Ini penting sekali Pak untuk kita lakukan. Ya, di antaranya sebelum beramal kita harus tanya dulu hati kita, periksa dulu. Sebelum kita berinfak, sebelum kita sholat, sebelum kita beramal soleh, tanya dulu hati kita. Udah ikhlas belum nih? Pas kita mau berinfak kok ada niat-niat ria gitu ya. Udahlah, gak usah dulu. Lempengin dulu niatnya. Setelah niatnya lempeng banget, alhamdulillah langsung infak. Ya. Sebelum sholat kita niatnya harus jelas dulu nih. Ikhlas apa belum nih? Alhamdulillah udah ikhlas. Pas lagi sholat, hati-hati jangan sampai pas di tengah-tengah muncul rasa ria itu Pak. Di awal sholat Masya Allah, ikhlas. Pas tengah-tengah sholat, lewat akhwat. Ya, mulai deh. Sholatnya dibagus-bagusin. Biar disebut Masya Allah nih ikhwan, ya ahli ibadah. Makanya Rasulullah bersabda apa? Yaqumur rajul. Ada orang yang berdiri sholat, fayuzayyin sholatahu, maka ia baguskan sholatnya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajul. Gara-gara ada yang memperhatikannya. Ya. Dan subhanallah Pak, orang yang ria itu nanti oleh Allah diusir sama Allah. Allah berfirman, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Pergi kamu kepada orang-orang yang kamu harapkan pujiannya di dunia. Silakan kamu pergi. Anzuru hal tajiduna indahum jaza. Lihat oleh kamu. Kamu dapat pahala dari dia apa enggak? Ya. Makanya kita kalau ngarepin pujian orang, emang orang bisa ngasih pahala ke kita? Gak bisa. Kita dipuji sama orang apa sih Pak? Oh, saya merasa puas dengan pujian mereka. Terus apa keuntungannya buat kamu? Hari ini mereka memuji, besok mereka bisa mencela kamu. Ya tidak Pak? Ya, hari ini mereka bisa memuji Anda, besok mencela kamu. Susah Pak, kita mengharapkan pujian manusia itu susah. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, irdha'un nas, keriduan manusia itu seperti lautan yang tidak ada pantainya. Susah Pak kita dapatkan. Sulit sekali. Cukuplah udah. Ya, makanya tanda orang yang ikhlas itu kata Imam Adz-Dzahabi apa tandanya? Tandanya dicela gak pengaruh. Dipuji gak tambah semangat, biasa aja. Kalau kita nih selama ini ibadah ada yang nyela, tahu-tahu futur. Tanda gak ikhlas tuh Pak. Jadi selama ini kita ibadah ngarepin apa sih? Oh pujian, gara-gara dicela jadi futur. Ada orang hijrah, baru hijrah, tahu-tahu ada yang nyela. Dicela sama dia. Langsung kolep lagi. Wah berarti kurang ikhlas ini. Ya. Kalau dia memang betul-betul ikhlas karena mengharapkan Allah, dia gak butuh pujian manusia, gak butuh. Kamu mencela, mau puji, bodoh amat. Saya gak butuh kok pujian kamu, saya gak butuh. Hanya Allah yang saya harapkan. Itu berarti tanda kita sudah apa? Ikhlas. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, alamatul ikhlas an yastawiya fihil madhu wad dham. Tanda ikhlas itu sama ketika dipuji dan sama ketika dicela. Ketika dipuji dan dicela sama aja. Dipuji nggak tambah semangat, biasa aja kok. Dicela nggak bikin futur, tetap ikhlas, tetap istiqomah, alhamdulillah. Berarti kalau kita seperti itu Pak, kalau kita tidak bergeming di saat dicela pas kita ibadah, itu tanda kita ikhlas, alhamdulillah. Ya.
Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka dari itulah ya akhi, hati-hati dari yang namanya penyakit ria itu. Karena itu termasuk penyakit kemunafikan itu. Kata Rasulullah, "Aktsaru ummati ria'ak nifaqan qurra'uhum." Kebanyakan umatku yang terkena penyakit ria itu qori-qorinya. Ya, Rasulullah yang mengabarkan begitu. Bukan berarti kita tuduh ya qori ini ria, ya enggak. Cuma Rasulullah mengabarkan bahwa kebanyakan umatku yang paling mudah terkena penyakit apa? Nifak atau ria maksudnya. Apa itu? Qori'nya. Emang karena qori ya suaranya bagus gimana ya? Orang terkagum-kagum terkadang, wah. Akhirnya yang nge-like-nya banyak. Ngelihat yang nge-like banyak, waduh, Masya Allah. Ya. Maka dari itu, Pak, antum lebih suka dipuji apa dicela? Hah? Antum lebih suka dipuji atau dicela? Hah? Biasa aja. Nggak berharap pujian manusia nggak bagus, Masya Allah. Cuma masalahnya, Pak, orang kalau sudah sering dipuji terus, tertipu biasanya, Pak. Orang kalau sering menuai pujian, dipuji lagi, itu sebetulnya termasuk apa coba? Godaan setan dia. Lama-lama dia menikmati pujian. Pas ketika ada yang mencelaknya, marahnya minta ampun sampai ke ubun-ubun. Muncul kesombongannya. Karena apa? Biasa dipuji. Bahaya itu. Makanya Pak, ya, kalau ternyata kita ada yang menjelek-jelekan kita, ada yang membuli kita di medsos misalnya, puji Allah, alhamdulillah. Itu tandanya Allah ingin selamatkan kita dari apa? Ria. Berharap pujian manusia. Gak masalah orang jelek-jelekin kita. Daripada orang kita terbiasa dipuji terus dipuji lagi. Susah. Menjaga hati di saat dipuji itu lebih susah, Pak, daripada di saat dicela itu. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang yang memuji temannya yang sedang sholat di dekatnya, apa kata Rasulullah? Qata'ta unuqa sahibik. Kamu sudah menyembelih leher temanmu itu. Iya, karena pujian itu mudorotnya besar untuk hati kita, keikhlasan kita. Maka kalau kata sampai Ibnu Qudamah apa? Tanda orang yang sudah pintu ria itu mulai dari mana? Merasa senang dengan pujian manusia. Tuh, pintu ria ke situ tuh. Kalau kita sudah merasa senang dengan pujian manusia, untuk masuk kepada rianya mudah. Makanya antum yang biasa main medsos, ya, setiap antum posting yang dilihat like-nya udah banyak apa belumnya? Nah, tuh ria nih, sudah masuk ria itu. Kalau yang like-nya dikit sedih. Kapas yang like-nya banyak, wah. Berarti ria tuh, Pak. Berarti selama ini kita memposting sesuatu karena mengharapkan apa? Like. Akhirnya kita dibiasakan like. Padahal itu sebetulnya perang, ya, memerangi keikhlasan kita itu, Pak. Maka hati-hati. Kalau antum memposting, jangan sekali-kali lihat like. Ya. Kalau antum sudah mulai ngelirik yang like, berapa sih? Itu sebetulnya sudah pintu menuju apa? Ria itu. Tidak ikhlasan. Iya. Iya. Alladzina yura'un wa yamna'unal dan mencegah ma'un. Apa ma'un itu, Pak? Ma'un itu barang-barang kecil, Pak. Kayak ember. Ya, mau minjemin ember aja nggak boleh saking pelitnya, bayangin, Pak. Ya, mau minjemin penghapus aja, pinjam penghapus nggak boleh. Dah. Nah ini masuk dalam ayat itu, wa yamna'unal ma'un. Saking pelitnya. Ya.
Mau minjemin barang kecil aja yang remeh, mau minjemin gak mau. Ya, saking cintanya harta. La haula wala quwata illa billah. Maka ini semua menunjukkan bahwa tanda orang yang kurang beriman kepada hari pembalasan tuh ini, Pak. Dia pelit bin koret alias medit. Ya. Udah gitu dia suka menengking anak yatim. Sudah begitu dia melalaikan apa? Sholat. Maka ini semua tanda bahwa orang ini kurang beriman kepada hari pembalasan. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.